Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi sebagai CEO dari perusahaan Mantis Corp akan mempresentasikan hasil produk kami yang diberi nama Ecopal dan Ecomuk. Ecopal, your eco-friendly friend. Berdasarkan riset yang kami lakukan, kami menemukan beberapa masalah. Di antaranya, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbanyak, kurangnya kesadaran masyarakat akan cara mengelola sampah, terjadinya pencemaran tanah yang diakibatkan oleh penumpukan sampah tanpa pengelolaan yang baik. Bukan hanya itu saja, penggunaan pupuk anorganik juga menjadi sebab kerusakan tanah. Pola penggunaan pupuk yang ada di Indonesia didominasi oleh pupuk anorganik. Selain itu, kami juga menemukan masalah peningkatan dari segi harga pupuk. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, kami melihat adanya peluang dalam mengatasi masalah tersebut. Kami mengelola sampah menjadi sesuatu yang dapat memiliki nilai ekonomis. Di sisi lain yang kami soroti, isu harga pupuk yang tinggi semakin marak terjadi. Peningkatan harga bahan baku pupuk dan pupuk di pasar global akibat kebijakan perdagangan di sejumlah negara yang menjadi produsen utama pupuk seperti Rusia dan Cina, serta meningkatnya harga gas alam menyusul tingginya kebutuhan gas di Eropa saat musim dingin tiba, diduga menjadi penyebab kenaikan harga pupuk. Atas atas dasar hal tersebut, kami melihat adanya peluang bisnis dalam pemecahan masalah ini. Kami membuat Ecomark sebagai bentuk kepedulian kami terhadap isu pertanian dan juga lingkungan dengan menghadirkan sebuah produk berupa pupuk organik yang bahan bakunya didapat dari limbah di Jawa Barat dan telah melalui proses pengolahan sesuai standar, juga harga yang terjangkau tentunya. Dan kami memiliki aplikasi yang bernama Ecopal yang akan membantu pemasaran produk pupuk kami secara online melalui aplikasi ini. Dan di sisi lain, dari aplikasi ini juga memiliki konten-konten edukasi yang berhubungan dengan lingkungan. Adapun visi misi perusahaan kami adalah yang pertama, visi menjadi perusahaan layanan pengolah sampah organik terbaik di Jawa Barat. Yang kedua, menjadi platform penyedia pupuk organik terbaik di Jawa Barat. Visi misinya yaitu menciptakan produk yang ramah lingkungan, menjadi perusahaan yang kreatif dan inovatif sehingga bisa beradaptasi dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, memberikan komitmen dan rasa aman kepada seluruh pihak. Yang keempat, membangun rasa percaya antara mitra dengan pelanggan. Segmentasi. Pada bagian segmentasi ini, adapun target pasar yang ingin kami tuju adalah yang pertama tentunya ada petani, pecinta tanaman hias, maupun masyarakat yang menanam tanaman di rumah, khususnya di daerah Jawa Barat. Untuk analisis kompetitor, mengenai analisis kompetitor, sejauh yang kami analisis, belum banyak perusahaan yang fokus menjalankan usaha yang serupa. Kebanyakan dari mereka juga menjual produk tidak berhubungan lainnya. Kami mempertimbangkan usaha Crystal Pot sebagai kompetitor karena telah cukup dikenal di bidangnya dan cukup aktif di sosial media. Namun memiliki harga pupuk yang mahal, terutama bagi petani skala kecil maupun rumah tangga. Oleh karena itu, apabila kami memakai strategi pemasaran secara offline dan online yang baik, serta terus meningkatkan inovasi produk kami dengan biaya terjangkau, kami yakin dapat menyaingi kompetitor yang ada di pasaran. Analisis SWOT. Adapun strength, weakness, opportunity, and threat. Dengan strength-nya adalah Ecopal mampu memberikan pemantauan dan pengaturan terhadap transaksi yang dilakukan, baik itu penjualan sampah ataupun pembelian pupuk organik. Serta tersedia juga konten edukasi yang berkaitan dengan produk dan sampah organik. Akan tetapi, di sini belum adanya ikatan kerjasama tetap Ecopal, seperti dengan petani maupun konsumen yang memiliki kecintaan dalam bercocok tanam.
di mana apabila kami telah melakukan kerjasama tersebut, maka pemasaran produk kami yang akan lebih mudah. Opportunity-nya yaitu Jawa Barat. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah petani terbanyak dan juga sebagai salah satu penyumbang sampah terbanyak di Indonesia. Disinilah peluang Ekopal dalam membaca situasi kondisi tersebut. Trait yang kami hadapi yaitu masih banyak petani, terutama petani di pedesaan yang belum atau tidak mengerti dalam pemanfaatan gawai dengan maksimal. Selain itu, juga adanya kompetitor yang mungkin akan mengembangkan aplikasi serupa. Strategi peluncuran. Strategi yang akan kami gunakan dalam peluncuran aplikasi Ekopal adalah aktif menawarkan produk baik melalui aplikasi maupun media sosial, melalui konten yang menarik, menawarkan promo pada hari tertentu seperti Hari Tani Nasional, dan menyediakan fitur feedback. Sebagai bentuk promosi, kami akan melakukan melalui dua cara, yaitu rencana pemasaran secara online dan offline. Untuk jalur fisik, kami akan menawarkan produk kepada masyarakat dan komunitas, serta membuka stand bazar di acara-acara tertentu. Sedangkan promosi online dilaksanakan melalui aplikasi Ekopal, e-commerce, dan media sosial. Berikut adalah bisnis model dari perusahaan kami. Target pencapaian. Kami memiliki target pencapaian dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendek ada 4. Yang pertama adalah menjual hasil olahan pupuk melalui aplikasi Ekopal. Yang kedua adalah penjualan pupuk meningkat 50 pieces per bulannya. Yang ketiga adalah produk Ekomuk dikenal di masyarakat dan mulai direkomendasikan sebagai pupuk ramah lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman dan berkualitas. Yang keempat adalah jumlah pengguna aplikasi Ekopal meningkat sekitar 10-30% per bulannya. Yang kedua itu jangka panjang. Yang pertama, penjualan pupuk meningkat 1.000 pieces per bulannya. Yang kedua adalah produk Ekomuk dikenal di seluruh masyarakat Indonesia dan mulai direkomendasikan sebagai pupuk ramah lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman dan berkualitas. Yang ketiga adalah jumlah pengguna aplikasi Ekopal meningkat sekitar 50-70% per bulannya. Yang keempat adalah dikenal sebagai startup di bidang pertanian. Setelah melakukan riset dan analisis, perusahaan kami menyusun rencana keuangan yang nantinya digunakan dalam pelaksanaan usaha ini. Dengan modal yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk sebesar Rp2.184.000, modal pembuatan aplikasi sebesar Rp24.700.000, dan totalnya sebesar Rp26.884.000. Berikutnya, terdapat dua tabel keuangan yang telah kami susun. Di sebelah kiri terdapat biaya overhead dengan total biaya baik tetap maupun variabel sebesar Rp43.930.000, dan di sebelah kanan terdapat biaya tidak tetap dengan variabel cost totalnya sebesar Rp3.850.000. Selanjutnya, rincian sumber dan penggunaan modal. Sumber biaya modal awal sebesar Rp74.660.000 dan penggunaan modal dalam biaya produksi pupuk yang didapatkan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Total biaya produksi pupuk kompos dan kandang sebesar Rp5.425.000, sedangkan biaya produksi pupuk kasgot sebesar Rp5.525.000. Berikutnya, tidak lupa kami lampirkan juga biaya penyusutan peralatan, baik peralatan dalam pembuatan pupuk maupun aplikasi kami, dengan rincian sebagai berikut. Berikut profil tim dari perusahaan Mantiscope. Pertama ada saya, Muhammad Raffi, sebagai CEO. Selanjutnya ada Muhammad Hafiz Sidkiryupasa sebagai CTO. Selanjutnya ada Muhammad Thomas Noval sebagai COO. Selanjutnya ada Selina Wilna sebagai CMO, dan terakhir Aisyah Asmaningrum sebagai CVO. Terakhir, izinkan kami memberikan deskripsi singkat terkait nama perusahaan kami, yaitu Mantiscope, Mantis Team Analysis Informatics Corporation. Kami berharap perusahaan kami dapat tumbuh menjadi perusahaan yang berintegritas dan menghasilkan produk berkualitas, karena dipimpin oleh mahasiswa IPB yang memiliki kerjasama tim yang baik,
kemampuan mumpuni serta profesional untuk mendukung kemajuan pertanian dan juga lingkungan yang berkelanjutan. Sekian dari perusahaan Multiscope, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.